kemudian diikuti dengan terbakarnya kulit lapis demi lapis. Hukuman mati seringkali diberikan untuk tindakan pelanggaran hukum yang berat. Contohnya pembunuhan, pembunuhan berantai, pemerkosaan, terorisme, dan lain-lain. Di zaman modern ini, hukuman mati pada umumnya dilakukan dengan cara menembak kepala, cambuk, pancung, atau bahkan menyekap si kriminal di dalam kamar dengan gas beracun. Kalau bagimu, metode-metode eksekusi tersebut sudah terdengar mengerikan, namun ternyata masih banyak loh hukuman mati lainnya yang lebih mengerikan daripada itu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa metode eksekusi paling menyakitkan yang akan membuatmu merinding. Maka dari itu, simak videonya sampai habis ya. Scafism. Metode yang pertama ini akan membuat si terdakwa mati secara perlahan. Metode ini berasal dari Persia kuno pada tahun 500 sebelum Masehi. Orang-orang yang bersalah akan ditelanjangi dan diikat di batang kayu. Mereka lalu dibiarkan mengapung di danau atau sungai. Orang-orang itu kemudian dipaksa untuk meminum susu dan madu hingga mengalami diare yang parah. Tak cukup sampai di situ, tubuh mereka pun akan dilumuri dengan madu untuk menarik serangga. Selagi tubuhnya digigit, mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa. Pada umumnya, orang-orang yang mendapat hukuman scafism akan mati karena kombinasi dari gangren, yaitu infeksi jaringan tubuh yang parah, sengatan matahari, dan infeksi karena kotoran dan muntahan mereka sendiri. Proses tersebut kira-kira memakan waktu 17 hari. Direbus hidup-hidup. Hukuman mati berikutnya berasal dari era pertengahan. Pada saat itu, masyarakat di berbagai negara seringkali merebus hidup-hidup orang yang bersalah. Kejahatan yang dilakukan pun bermacam-macam, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga pemalsuan uang. Merebus manusia secara hidup-hidup adalah hukuman mati yang sangat menyiksa. Pasalnya, kematian tidak akan datang secara instan, melainkan perlahan-lahan. Hal yang pertama dirasakan pastinya shock, kemudian diikuti dengan terbakarnya kulit lapis demi lapis hingga hancurnya jaringan lemak. Cairan yang digunakan untuk eksekusi pun bermacam-macam, mulai dari air biasa, larutan lilin, wine, hingga timah cair. Untungnya, metode ini terakhir diterapkan oleh Uzbekistan pada tahun 2002. Mazatello. Mazatello adalah metode eksekusi mati yang diterapkan oleh Papal States, sebuah wilayah yang berada di Italia. Masyarakat biasa menghukum mati para pendosa. Gereja menggunakan palu kayu yang besar. Palu tersebut akan diayunkan sekali ke arah kepala terdakwa. Karena tidak bisa menghilangkan nyawa, para pelaku eksekusi kemudian menggorok leher terdakwa. Hukuman ini memang bertujuan untuk menyiksa dan memberikan pelajaran ke orang lain agar tidak melakukan dosa. The Blood Eagle. The Blood Eagle adalah metode eksekusi yang biasa diterapkan oleh prajurit Norse kuno. Hukuman yang satu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan elang. Lalu kenapa dinamakan The Blood Eagle? Tubuh si terdakwa akan diubah hingga mirip seperti elang. Bagaimana caranya?
Dilansir dari All That's Interesting, punggung si terdakwa akan dibuka, kemudian tulang rusuknya dipatahkan hingga mencuat keluar seperti sayap. Dari situ, para eksekutor akan melumuri paru-paru terdakwa dengan garam. Kematian yang satu ini membutuhkan waktu beberapa hari. Penyebab kematian terdakwa biasanya karena kekurangan darah, oksigen, dan rasa sakit yang luar biasa. Catherine Wheel. Catherine Wheel atau yang dikenal pula sebagai breaking wheel adalah cara eksekusi mati yang biasa digunakan di Jerman pada era pertengahan. Para terdakwa akan diikat sebuah roda besar dan ditempatkan di pusat keramaian. Roda tersebut kemudian diputar tanpa henti. Selagi berputar, algojo akan memukul tubuh terdakwa dengan keras berkali-kali. Lebih parahnya lagi, proses tersebut ditonton oleh semua orang, termasuk anak kecil. Penyiksaan dengan bambu. Metode eksekusi yang satu ini populer dilakukan di negara-negara Asia seperti Sri Lanka dan Thailand. Berbeda dengan apa yang kamu bayangkan. Ini bukanlah penyiksaan yang dilakukan dengan memukuli terdakwa dengan batang bambu. Orang-orang yang bersalah akan diikat secara horizontal ke tanaman bambu yang baru saja tumbuh. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan bambu sangatlah cepat. Dalam waktu 24 jam akan muncul tunas baru yang menembus tubuh si terdakwa. Pertumbuhan bambu itulah yang akan menimbulkan rasa sakit. Bayangkan saja, tubuhmu ditusuk oleh benda yang berujung tajam, tapi secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan, orang yang dieksekusi akan mati karena infeksi parah, dehidrasi, dan rasa sakit yang luar biasa. Kill howling. Kill howling adalah metode eksekusi yang sering diterapkan sekitar tahun 1660-an oleh para pelaut untuk menghukum awak kapal atau para musuh. Ini berbeda dengan hukuman lompat dari papan kayu yang biasa kamu lihat di film-film. Kill howling jauh alat tersebut khayalan belaka. Ternyata tidak.